Itu dimulai dari kematian Yesus yang sudah menanggung dosa kita. Dari Taman Getsemani menuju Golgota yang disebut dengan jalan salib, Via Dolorosa. Jalan salib penuhlah korban. Dan kita tahu bagaimana dia diadili. Diadili oleh siapa? Oleh imam besar, oleh orang-orang ahli Taurat, para ahli Farisi, oleh pemimpin-pemimpin politik. Herodes, Pilatus, diadili oleh tentara-tentara, dihakimi, dihukum, dicambuk, diadili oleh massa, bahkan oleh orang-orang yang membencinya, dan tidak ada pembelaan. Jadi betul-betul sesuatu pengadilan yang tidak adil. Pengadilan kan tempat harusnya di mana setiap orang menerima keadilan. Kalaupun salah, tahu di mana salahnya. Dan tahu akibat hukumannya yang diterima. Ini tidak ada. Tidak ada kutemukan kesalahan padanya. Jadi lepaskanlah dia. Apalagi besok itu hari Sabat, begitu kata Pilatus. Lalu usulan dari ahli Taurat, seperti biasanya kita melepaskan penjahat, ada lagi nggak tandingan penjahat? Lalu disandingkan Yesus Barabas. Yesus Barabas ini justru yang dilepaskan, Yesus Kristus, orang Nazaret yang disalibkan. Jadi itu adalah persekongkolan ahli agama dengan ahli politik, pemimpin agama dan pemimpin politik untuk menyalibkan Yesus. Dan menuju Golgota. Di Golgota tempat tengkorak. Jadi kalau ada orang yang disalibkan di Golgota, maka orang itu mati di sana dan dibiarkan di sana tanpa dikuburkan. Saya ulangi, di sana dibiarkan tanpa dikuburkan. Itu sebabnya tempat tengkorak. Karena dianggap itu adalah tempat yang sangat luar biasa, menjijikan, dan menakutkan. Penjahat-penjahat yang di sana adalah penjahat-penjahat kaliber, bukan penjahat biasa. Kalau zaman sekarang istilahnya adalah hukuman mati lah, seperti itu. Tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Itulah salib. Dan kalau kita lihat di hari kematian Yesus, pada jam 9 dia diadili dan naik. Kemudian pada jam 12 dia berbicara. Lalu pada jam 3 sore dia meninggal dunia, mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Di antara itu ada 7 perkataan salib, 7 perkataan salib. Dan 7 perkataan salib ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa dialah yang menanggung segala dosa kita. Pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Dia mati menyerahkan nyawanya. Sebagai imam besar, dia menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan penebusan. Maka kematian Yesus yang direncanakan itu untuk menebus dosa kita adalah kematian yang mematikan kematian. Saya ulangi, kematian Yesus Kristus adalah kematian yang mematikan kematian. Maksudnya seperti apa? Karena kita mati akibat dosa, maka posisi kita itu digantikan. Jadi ada substitusi, di mana Kristus yang menggantikan kita. Ada substitusi. Kita digantikan oleh Kristus, sehingga Kristus dijadikan berdosa, maka ditimpahkan kepadanya hukuman mati, dari mulai Taman Getsemani sampai Golgota, lalu dia menerima hukuman dan menyerahkan nyawanya. Dia mati bukan karena dipaku kakinya, tangannya, dan ditusuk lambungnya. Memang berdarah, bahkan kepalanya mahkota duri, dia memang mengeluarkan darah, dan darahnya cukup mengalir deras, karena ada 3, paling tidak 5 titik besar, ditambah pecutan, cambukan di kulitnya Yesus. Bahkan di dalam Yesaya mengatakan, karena dicambuk begitu rupa, cambukannya itu begitu dicambuk, satu cambukan, itu ada beberapa duri, begitu dicambuk, kita tarik begitu, itu kan nancep ke kulit, kalau ditarik, itu kulitnya itu kebuka, kelepas sama dagingnya. Sehingga terjadilah muka, wajah semuanya hancur. Sehingga ada Yesaya mengatakan bahwa melihat rupanya pun tidak mungkin kita bisa melihat lagi. Kenapa? Sudah hancur. Bahkan bisa dipastikan dia ditelanjangi. Sehingga seluruh pakaiannya dipertontonkan, dibeli, diambil, diundi. Itu sungguh sangat terhina sekali, sangat memalukan sekali, padahal dia tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah memberontak kepada pemerintah kerajaan Romawi, tidak pernah menghasut rakyat untuk melakukan kejahatan,
tidak pernah berkata-kata yang najis, cemar, bahkan membuli orang pun tidak pernah menghina siapapun. Dia mengajarkan kebenaran, melakukan kebenaran, menolong orang. Nah, ini fakta. Jangan berpikir kalau kita melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, orang suka. Tidak. Orang dunia tidak suka dengan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kesucian. Jadi kalau kita itu ya melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, orang nggak suka, nggak senang, itu biasa. Itu biasa. Jangan meminta perhatian orang dunia, apalagi quote and quote ngakunya Kristen, terus kita dapat empati, simpati dari mereka. Tidak bisa. Orang-orang yang justru yang menakutkan adalah yang mengaku beragama, justru dialah yang menyalibkan Yesus. Orang yang mengaku punya posisi keadilan, para penguasa, justru dialah yang menyalibkan Yesus. Nah, itu juga yang terjadi pada diri orang percaya. Jadi kalau kita itu adalah orang yang percaya, yang sungguh-sungguh menegakkan keadilan, kebenaran, kesucian, kebaikan di dalam Kristus, orang lain mencibir kita, menghina kita, meremehkan kita, melecehkan kita, bahkan membuli kita, menista kita di depan kita atau di belakang kita, itu hal yang biasa. Itu hal yang lumrah karena orang dunia tidak suka dengan hal itu. Nah, sayangnya banyak orang dunia yang bertopeng agama Kristen ataupun agama Katolik ataupun agama yang mengikut Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang bertopeng kekristenan, kepercayaannya, tetapi sebenarnya hidupnya jauh dari Tuhan. Dan itu lebih mendidikan bagi saya. Karena dialah yang menyalibkan Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Dan Yesus mau menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Dia mengatakan, "Kuserahkan nyawaku." Iya, Bapak. Baru dia mati di atas kayu salib. Penjahat di sebelah Yesus itu belum mati ketika dia diturunkan pada jam 17 mayatnya diturunkan. Penjahat di sebelah Yesus itu dua-dua belum mati. Karena kalau sudah jam 18, artinya mulai masuk kepada hari yang berikutnya, karena perhitungan hari mulai jam 6 sore berikutnya. Kalau kita kan jam 12.00 ya. Kalau orang Yahudi, orang Israel itu mulainya jam 18. Itulah jam 00-nya. Jam 18. Itulah jam 00. Nah, karena kondisi seperti itu, jam 17 itu, dua penjahat itu diturunkan dari salib, lalu dipatah-patahkan tulang-tulangnya. Supaya mati. Tapi Yesus begitu diperiksa, sudah mati dia. Sudah mati. Karena memang dia menyerahkan nyawanya. Kalau ditanya apakah tubuh Yesus begitu lemah sehingga dia cepat mati, jawabannya tidak. Ingat, dia 18 tahun, paling tidak 16 tahun, dia sudah terlatih menjadi anak tukang kayu. Badannya bukan hanya six pack ya, tubuhnya bukan hanya sehat, tapi bugar, kuat. Itu sebabnya dia bisa melayani dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain dengan berjalan kaki, dan dia tidak pernah kedapatan sakit. Kenapa? Kurang lebih 16 tahun dia dilatih di rumah Yusuf Laria. Anak tukang kayu. Itu bagian yang penting. Jadi kadang-kadang kita perlu melatih diri, tunggu waktunya Tuhan membentuk kita untuk kita melayani. Jangan terburu-buru. Kebanyakan di zaman modern ini mau cepat lulus, cepat berhasil, tapi mentalnya masih belum siap untuk menghadapi kesulitan. Itu kebanyakan zaman sekarang. Yesus tidak demikian. Dia siap, dia kuat. Maka dia matinya bukan karena dia tidak sanggup menahan paku dan tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya itu ditusuk mahkota duri. Bahkan dia dicambuk lebih parah, lebih berat, lebih besar daripada apa yang dihadapi oleh para penjahat. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak mati karena itu. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Darahnya sudah tercurah, nyawanya dipersembahkan kepada Allah, maka pada jam 17 dia ketika diturunkan dari salib, dia tidak dipatah-patahkan tulang. Penjahat-penjahat itu diletakkan saja di tempat itu, karena itu tempat tengkorak. Tapi Yesus mayatnya dikuburkan. Dan kuburannya bukan kuburan Yusuf atau keluarga Yusuf atau keluarga kerajaan Daud, tidak. Kuburannya kuburan orang lain. Kuburannya kuburan orang lain. Yaitu kuburan dari keluarga Yusuf Arimatea. Jadi ingat, kematian Yesus itu sekali lagi menggantikan kita. Lalu dari sanalah kita mengalami yang disebut pendamaian. Jadi ada namanya rekonsiliasi. Jadi Tuhan mendamaikan kita di dalam kematian Kristus. Kematian Kristus adalah kematian yang mematikan kematian. Dan di sanalah dosa semua, segala dosa kita. Ingat ya, segala dosa kita. Dulu, sekarang, dan akan datang. Itu semua ditimpakan kepadanya. Mungkin besok, lusa, sebentar lagi, Anda dan saya berdosa sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kebiasaan buruk muncul, dan semuanya itu dihapuskan. Di sana, di atas kayu salib. Kematian Yesus bersifat kekal. Kematian Yesus itu bukan hanya berhenti pada tahun 2000 tahun yang lalu, kira-kira begitu, tapi juga kematian Yesus itu berdampak efektif untuk seluruh zaman, dari mulai Adam
sampai dengan seluruh zaman setelah Yesus mati sampai akhir zaman. Jadi bersifat kekal. Darah Yesus lebih dari cukup dan efektif menghapuskan dan mengampuni segala dosa umat pilihannya.